Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kehadiran ibu-ibu di pagi hari ini. Hal ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi sebelum kita mulai pada materi, terlebih dahulu saya ingin membuat sebuah catatan bahwa supaya ketika nantinya saya menginginkan ibu-ibu untuk serius di dalam proses pembelajaran, maka saya hanya mengucapkan sapaan tersebut. Ya. Dan kemudian sapaan tersebut yaitu ketika saya mengucapkan hai, maka ibu-ibu menjawabnya dengan mengucapkan hello. Dan begitu pun sebaliknya, ketika saya mengucapkan hello, maka ibu-ibu akan menjawabnya dengan hai. Bisa dipahami ya ibu ya? Oke. Kemudian pada materi pengasuhan dan pendidikan anak pada kesempatan ini, yakni terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia ini. Yang keempat yaitu membantu anak sukses di sekolah. Dan beta kira bahwa ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini semuanya punya anak ya, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan kita semua tahu bahwa mengasuh dan mendidik anak ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Ibu-ibu merasa hal yang mudah atau sulit dalam proses mendidik dan mengasuh anak. Kira-kira bagaimana menurut ibu? Maksudnya di dalam proses ibu-ibu mendidik dan mengasuh ini, ibu-ibu merasa mendidik itu merupakan sebuah hal yang sulit ataukah mudah bagi ibu? Nah, kalau memang ibu-ibu merasa hal demikian sulit, maka tujuan daripada proses pembelajaran kita pada kesempatan ini untuk bagaimana mengetahui cara-cara mengasuh dan mendidik anak. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini yakni mengasuh dan mendidik anak, di sini terdiri dari beberapa cara dan teknik. Ibu-ibu akan diminta untuk berpartisipasi. Contohnya yaitu ibu-ibu akan disuruh untuk berdiskusi, maka ibu-ibu harus berdiskusi. Ya, kemudian berikutnya, ibu-ibu akan diminta untuk menceritakan pengalaman dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Ya, kemudian kalau memang ada permainan di dalam sini, maka kita akan bermain juga. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan, maka saya ingin bertanya kepada ibu bahwa mengapa sehingga kita harus menjadi orang tua yang baik. Kira-kira menurut ibu bagaimana? Maksudnya kenapa sehingga ibu-ibu dituntut untuk menjadi orang tua yang baik? Maksudnya pengaruhnya terhadap anak itu apa? Ada yang bisa jawab? Jadi kita simpulkan saja bahwa menjadi orang tua yang baik dengan tujuan bahwa ketika kita menjadi orang tua yang baik, otomatis akan berpengaruh dan menghasilkan anak yang hebat. Yang bagian berikut yaitu sikap dan perilaku orang tua. Yang sikap dan perilaku orang tua di sini saya minta untuk ibu-ibu membagi menjadi 2 kelompok. Terus ibu-ibu saling bercerita tentang hal-hal yang membahagiakan dalam proses mendidik dan mengasuh anak. Ya, kemudian hal-hal yang menyulitkan yang dialami ibu-ibu ketika mengasuh dan mendidik anak itu apa? Bisa dijawab atau tidak bisa? Maksudnya hal-hal yang sulit yang dirasakan sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Kemudian hal-hal yang membahagiakan bagi ibu sekalian ketika mengasuh dan mendidik anak. Kira-kira apa yang terlintas di gambaran ibu bahwa ketika ibu mengalami hal tersebut, kendala apa yang dialami? Kira-kira apa? Misalkan anak dia bandel atau apa, kemudian hal-hal yang membahagiakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada yang lain? Kira-kira hal yang membahagiakan bagi ibu apa? Mendidik anak atau mengajar anak dalam belajar terus sangat begitu terima hasil
karena dengan hasil yang baik, prestasi. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi saya luruskan saya Ibu. Ya. Jadi hal yang paling membahagiakan bagi orang tua yaitu cara yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan. Hal ini dikarenakan sebagai sehingga dapat memperkuat kasih sayang antara orang tua dan anak. Kemudian yang berikutnya yaitu orang tua dalam hal ini yakni ibu dan bapak harus saling berdiskusi ketika ada masalah yang memang terjadi pada anak bisa dibicarakan secara bersama. Kemudian yang berikut yaitu bagian yang berikut. Orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Jadi saya meminta bahwa di sini kan terdiri dari beberapa orang. Jadi saya meminta ibu untuk misalkan Ibu Non, kira-kira apa yang Ibu Non rasakan dari ibu yang di samping, kebaikan ibu yang di samping misalkan. Ya, mesti menurut Ibu Non, ibu yang ini maksudnya punya perilaku, pembawaan, punya sifat bagi Ibu Non itu bagaimana? Sedikit gambaran saja. Ya, baik Ibu. Ya, jadi misalkan suka tolong menolong, Iya. begitu kan? Nah, rajin, saling membantu antara Kita lain. ada kekurangan kan, Ya, pergi ke oke, terima kasih. Jadi kurang. dari ibu-ibu yang lain maksudnya apa yang disampaikan ibu tadi, apakah ibu yang lain sepakat atau tidak? Oh, ya, oke. Jadi saya luruskan saja apa yang dijawabkan tadi oleh Ibu Non. Jadi cara ketiga menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk hal yang baik, mulai dari diri masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan mampu mendorong untuk berperilaku dan bertutur kata terhadap anak. Kemudian yang ketiga yaitu ketika pujian dari orang lain membuat kita menjadi baik atau mulai berpikir yang positif terhadap diri sendiri. Kemudian dari cara kita bertutur kata, misalkan tadi saya sengaja memberikan contoh buat ibu untuk menjadi yang hal tersebut bertujuan untuk sehingga sama-sama mulai bertutur kata yang baik dan berpikir secara positif. Yang berikut yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah, ini yang sangat penting. Karena untuk di era sekarang ini paling banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Entah itu faktor apa yang melatar belakangi. Untuk itu dalam materi ini saya mengharapkan bahwa ibu-ibu fokus untuk belajar tentang materi. Kesimpulan daripada itu yakni menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh beberapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Nah, meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan cara belajar mengendalikan emosi sebagai orang tua yang tadi saya sampaikan. Kemudian cara yang keempat yaitu menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa harus melakukan kekerasan terhadap anak. Kesimpulan yang tadi saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan ini mudah-mudahan dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan keluarga ibu sekalian. Ya, untuk proses pembelajaran kita pada kesempatan ini saya kira cukup sampai di sini. Akan kita lanjut untuk proses pembelajaran berikutnya pada minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda, yakni kita akan masuk kepada pembahasan modul kedua. Oke. Jadi sebelum saya tutup, terima kasih untuk ibu-ibu untuk kehadirannya telah meluangkan waktu bersama untuk kita belajar hal-hal yang positif untuk mulai dari mendidik dan mengasuh anak, kemudian tips menjadi orang tua hebat, berperilaku baik, menjadi menghindari hal-hal negatif pada anak, kekerasan. Ya, hal-hal ini saya berkeinginan sehingga dari proses pembelajaran kita pada kesempatan ini kiranya dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Oke juga? Oke. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, selamat tinggal semua, selamat siang.